Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini gue mau bahas EKAD. Dan ini merupakan permintaan salah satu teman kita di YouTube yang ada di komentar pada video sebelumnya. Nah sekarang kita bahas EKAD guys. EKAD ini perusahaan perekat guys ya. Perusahaan perekat dan kantornya ini ada di Pasar Kemis guys. Di Pasar Kemis kalau lu lihat laporan keuangannya. Nah gue bisa mengatakan, menurut gue EKAD ini salah satu perusahaan yang bagus dan sehat. Kenapa gue bisa bilang sehat? Lu langsung coba lihat ke liabilitasnya guys. Di sini ada utang bank jangka pendek, utang bank di liabilitas jangka pendek, sama di liabilitas jangka panjang utang banknya itu kecil. Di liabilitas jangka panjang utang banknya itu cuma 759 juta, kecil ya. Nah di liabilitas jangka pendek utang bank jangka pendeknya itu 16 miliar. Kemudian utang bank liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu cuma 1 miliar guys, kecil guys. Dan lu lihat asetnya guys, untuk EKAD ini asetnya adalah 1,1 triliun. Bahkan kalau berbanding dengan ekuitasnya yang cuma 1 triliun, itu utangnya masih kecil. Kenapa gue ngomong utang bank? Karena utang bank ini utang yang cukup berbahaya dan dia berbunga kayak begitu guys. Nah itu kalau kita berbicara tentang kesehatan keuangannya EKAD. Nah EKAD adalah perusahaan yang menurut gue cocok untuk orang yang beli kemudian ditinggal tidur. Karena biasanya saham-saham begini yang ownernya nggak macem-macem, perusahaannya buat produk, habis itu jual, buat produk, jual, bagi dividen, ekuitasnya bertumbuh terus, kemudian dia juga rutin bagi dividen. Cocok buat orang yang mau investasi jangka panjang. Daripada lu naruh di bank duitnya, naruh di saham EKAD, lu dapat capital gain, lu dapat dividen kayak begitu. Nah pada tahun 2018, lu lihat nih laporan keuangannya, ekuitasnya 700M, 825M, 900M, sampai 1 triliun di tahun 2022 ekuitasnya. Untuk pendapatannya guys, memang yang paling gede ini di tahun 2019 guys. Dan di tahun 2022 dan 2021 pendapatannya berkurang, yang otomatis, ya bukan otomatis sih, pendapatannya berkurang dan laba bersihnya pun berkurang guys. Yang tadinya 80 miliar jadi 65 miliar di kuartal 3 tahun 2022. EKAD sempat stock split ya guys ya. Sempat stock split rasio 1:5. Jadi kalau misalkan laba per EPS-nya 25, dia berpotensi mencapai ya 100 lah guys. Artinya dia masih lebih rendah dibanding tahun 2021. Tapi guys begini, jadi EKAD ini sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 2022 dan laba bersihnya turun. Tapi sahamnya nggak kemana-mana, tetap diem guys. Jadi sahamnya nggak turun dan nggak naik. Nah, apa yang membedakan EKAD ini dengan saham-saham yang lain ya guys ya? Ini kita ngobrol santai aja, dan kalau misalkan lo memiliki pandangan yang berbeda, lo boleh komen di bawah. Jadi menurut gua ada alasan kenapa EKAD walaupun laba bersihnya turun, sahamnya nggak kemana-mana. Lalu kalau lihat Telkom pada video gua sebelumnya, Telkom itu laba bersihnya turun 10%, dan harga sahamnya hari ini tanggal 31 Oktober turun 1% ke angka 4.300. Sido muncul yang laba bersihnya turun 50 miliar aja, dari harga sahamnya 1000 apa 900, 1000 lah, sempat menyentuh 1000, turun langsung jadi ke 600 kan, sempat menyentuh angka 600. Nah kenapa EKAD nggak seperti itu? Walaupun kita nggak bisa bandingin ya guys ya, kita nggak bisa compare karena ya berbeda sektor. Tapi kenapa EKAD nggak seperti itu? Nah gue punya pandangan guys, kenapa EKAD nggak begitu. EKAD pertama, valuasinya murah. Lu perhatikan guys, yang turun dalam, ini gue pernah menyampaikan juga di video sebelumnya, saham-saham yang jeblok dalam respon market yang bener-bener pada panik selling, jualan semua. Kenapa pada panik selling? Karena sahamnya valuasinya gede, valuasinya mahal, sehingga ketika ada penurunan laba bersih, orang pada berbondong-bondong jualan, harga sahamnya jatuh. Itu menurut gua yang pertama. Jadi
Ini nggak berlaku buat Ekat. Karena kenapa? Ekat valuasinya murah guys. Coba dulu lihat, PBV-nya di bawah 1 terus. Dan banyak loh orang yang menganggap bahwa PBV di bawah 1 itu masih murah, masih under value. Apalagi sahamnya bagus. Jarang ada saham bagus PBV-nya di bawah 1. Kalau misalkan memang ada saham bagus, biasanya PBV-nya udah lebih. Kayak begitu, udah lebih dari 1, udah 1,5, udah 2. Nah, si Ekat PBV-nya secara valuasi murah, secara per juga murah. Pernya cuman bergerak di angka 8, 9, 10, 11. Jadi orang walaupun tahu bahwa laba bersihnya turun, investor-investor kan pasti banyak di penunggu-penunggu Ekat di angka cepet, di angka 70 ya. Nih saham Ekat sekarang udah berapa sih? 200 guys. Ini dari dulu banyak nih penunggu-penunggu Ekat di angka 100. Ini kita ngomongin setelah stock split ya guys ya. Karena Ekat ini dulu juga pernah mencapai angka 1000. Ekat banyak penunggunya di angka 200, 150. Pasti banyak. Dan dia santai aja karena mereka tahu bahwa ekuitas dari perusahaan ini terus bertumbuh. Dan ini masih kuartal 3, memang laba bersihnya turun, tapi si investornya ini dia mendapatkan dividennya. Jadi itu guys. Yang pertama adalah valuasinya menurut gua murah, jadi orang pada nggak panik selling. Yang kedua, si Ekat ini rutin bagi dividen, walaupun penjualannya turun, tapi dia tetap bagi dividen. Nah sekarang kalau misalkan dia laba per sahamnya adalah 25, dia berpotensi mendapatkan 25 ya guys ya. Di laporan keuangannya Ekat ini dia kan laba bersihnya 18 ya, sampai 30 September 2022 dia EPS-nya tuh udah ngantongin 18. Kalau misalkan dia mendapatkan 25, berarti kalau di 30% aja nih, 30/100 dikali 25, dia berpotensi membagikan 7,5 per lembar. 7,5 per lembar dengan harga 278 itu termasuk masih murah. Dan itu baru 30%, gimana kalau lebih ternyata 40%, 50%, kayak begitu guys. Jadi yang membuat si Ekat ini sahamnya nggak jeblok terlalu dalam walaupun laba bersihnya turun, yaitu valuasinya murah, dia royal bagi dividen, sahamnya dan perusahaannya nggak macem-macem. Akhirnya orang-orang yang berada di Ekat, investor-investor yang berada di Ekat, nggak panik selling guys. Coba kalau misalkan gua kasih contoh, lu berada di bumi guys, lu di Bumi Resources, ketika sahamnya atau harga sahamnya turun dikit aja, orang udah pada panik duluan, akhirnya jeblok ARB. Kan pernah tuh Bumi kalau nggak salah ARB berapa kali ya. Kemudian yang beberapa hari ini Unilever, gue sempat lucu juga ngeliat Unilever ARB 2 kali guys. Karena apa? Menurut gue valuasinya mahal. Gue nggak perlu ngomongin bandar-bandar segala macam karena gue bukan orang yang menganalisa kerjaannya bandar. Gue nggak tahu. Gue hanya fokus ke laporan keuangannya. Dan Unilever termasuk perusahaan yang valuasinya gede banget. Orang pada panik selling. Oke, itu ya guys ya. Jadi ya ini menurut gue. Kalau misalkan lu memang ada pendapat lain silahkan. Tapi yang gue lihat dari Ekat ini adalah ekuitasnya terus bertumbuh, perusahaannya nggak macem-macem, sangat layak hold untuk jangka panjang. Memang laba bersihnya saat ini turun, tapi bisa jadi ada investor yang kalau nanti harga sahamnya turun, dia mau nyerok lagi si Ekat ini. Dan Ekat ini walaupun harga sahamnya turun, respon si marketnya nggak kemana-mana. Orang pada nggak panik jualan, sahamnya juga nggak ARB, kayak begitu guys. Oke, sekian dari gua. Kita ngobrol santai mengenai Ekat ya guys ya. Kalau misalkan lu ada perbedaan pandangan, lu boleh komen di bawah. Kita terbuka untuk diskusi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu, dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga bisa bertemu di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.